Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah, sampai dengan pagi hari ini, subuh hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, menunjukkan bahwa Allah itu masih sayang pada kita, Allah itu masih cinta kepada kita, Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bertawakkul pada Allah. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang saya sering menggunakan adalah Rasul yang revolusioner, merubah keadaban kehidupan manusia supaya menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dan itu tidak gampang dilakukan, karena pada saat itu memang secara akhlak, moral, perilaku, tindak tanduk dan lain-lainnya yang bersifat negatif, termasuk mabuk-mabuk, berzina dan lain sebagainya, itu dihentikan oleh Rasulullah agar perlakuan, perilaku, akhlak seperti itu adalah akhlak yang tidak benar dalam kehidupan manusia, meskipun pada saat itu adalah di jajaran negara pada pasir Arab Saudi, yang kita katakan sekarang ini adalah Arab Saudi, dulu Jazirah Arab, yang sangat bejat dan sangat bobrok akhlak dan kehidupannya. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi saya menarik mengikuti tadabbur Al-Quran surat Al-Ma'un. Jadi dalam kesejarahan kehidupan pendirian Muhammadiyah, termasuk mengulang-ulang surat Al-Ma'un itu dilakukan oleh Kiai kepada murid-muridnya sampai hafal benar, sampai benar-benar tajwidnya seperti yang diajarkan Ustaz tadi, sampai benar-benar mengerti, sehingga diulang sampai murid-muridnya bosan. Cuma mengulang ra'aital ladzi yukadzibu biddin wa zalikal ladzi yad'u yatim wa la yardu 'ala ta'amil miskin, diulang-ulang terus. Pada saat yang bulan ke-7, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, Taufik Rizwan, ini Taufik semua ini. Kadang-kadang mungkin ini berkah nama Taufik ini lain, dan kadang-kadang nama Taufik ini jadi sasaran empuk yang tidak enak juga. Bukan menjadi petunjuk, tapi menjadi pelawan. Jadi yang harus kita pahami, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengulang-ulang, dan ada Kiai Sujah, sama seperti namanya, Sujah itu sebenarnya ya, beliau yang menanyakan, kenapa diulang-ulang terus Kiai? Kami sudah hafal, kami sudah mengerti, kami sudah paham artinya. Dengan lemah lembut, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, apakah sudah dilaksanakan? Apakah sudah bahasa kerennya sekarang nanti juga maksudnya diluruskan oleh Ustaz Nuzar, implementasinya sudah dilakukan? Diam semua.
murid-murid Kiai Ahmad Dahlan. Sudah dilaksanakan? Kalau belum, besok kita ulang lagi. Jadi seperti itulah. Jadi dalam kegiatan-kegiatan mungkin pada saat itu dianggap Kiai Haji Ahmad Dahlan aneh. Kalau ada yang nonton film Sang Pencerah, aneh. Itu diulang-ulang sampai orang mau melaksanakannya. Maka pada tahap awal Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, 3 yang utama beliau dirikan majelis ini. Yang pertama adalah kegiatannya, implementasinya. Majelis penolong kesengsaraan umat. Dulu bahasanya OE, bacanya kan OE mana? Yang kedua, bidang pendidikan. Kan itu implementasinya. Yang ketiga adalah panti asuhan. Nah itu, maka kalau dulu dikatakan sebagai ruhnya almarhum, menolong, berbagi, memberi dan lain sebagainya. Itu namanya semangat surat almarhum. Kalau di tema spanduk itu girahnya almarhum. Sederhana kan? Apa yang ingin dipraktekkan oleh Muhammadiyah sama dengan keinginan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sampai hari ini kita tidak tahu berapa. Kalau hitungan kasar, asetnya yang kalau diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin hari ini ada anaknya di Bangkok satu, gitu, bisa saja, tapi enggak. Karena memberi bukan untuk beliau dan bukan untuk anak keturunannya. Hari ini secara kasar sudah dihitung 900.000 triliun rupiah. Itu secara kasar. Apalagi yang selama ini sudah terus bertambah, termasuk saya pikir di Semulu juga terus bertambah harta-harta dan aset Muhammadiyah. Jadi kalau utang negara ini berapa? 6.000 triliun. Kalau diminta tolong Muhammadiyah mungkin bisa diselesaikan. Tapi urusan lain bukan urusan kita. Termasuk utang pemerintah pada Muhammadiyah juga belum dibayar. Yang BPJS di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, di Rumah Sakit Islam Jakarta Muhammadiyah belum dibayar. Termasuk beberapa rumah sakit Muhammadiyah dan klinik-klinik. Nah oleh karena itu spirit almarhum inilah yang terus digaungkan kepada kita. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan sederhana. Implementasinya apa? Pendidikan. Hari ini pendidikan kita memang alhamdulillah mungkin pada tempat-tempat tertentu mampu bersaing dengan negeri. Kita sampai dari sekarang TK, sebelumnya ada Tadika, ada SD juga ada yang MIM Muhammadiyah, Hidayah, ada SMP, ada Sanawiyah, ada SMA, ada Aliyah, dan ada berbagai sekolah kejuruan, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah hari ini adalah melebihi jumlah perguruan tinggi yang ada milik pemerintah. Muhammadiyah yang diakui hari ini ada 178 perguruan tinggi, termasuk yang terbaru ada Aisyah, Universitas Aisyah yang baru bulan ini. Sudah tambah lagi di Biren ada Ummah, Universitas Mahakarya. Nanti seperti disemangatkan oleh Pak Malik kemarin, bisa berdiri perguruan tinggi di Semulu. Ini adalah kan sederhana cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Implementasinya apa? Bidang pendidikan. Oke, alhamdulillah. Meskipun ada yang mungkin terseok dunia pendidikan kita. Ada yang buka baru, ada yang SD-nya tutup, ada SMP buka baru, ada yang SMP tutup, ada SMA baru, ada yang SMA tutup, dan kejuruan. Ini mungkin trennya keadaan. Hari ini mungkin orang mencari kerja ataupun mudah mencari kerja akan mendirikan sekolah vokasional karena banyak prakteknya daripada teori. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam waktu yang singkat ini, karena nanti saya juga dapat materi lagi. Jadi
tentang kesejarahan, saya pikir kita semua harus baca. Jadi tahun 1924, 1918 itu Muhammadiyah sudah ada baseline. 1920 Muhammadiyah juga memperbaharui baseline-nya. Itulah yang badan hukum Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah hari ini setiap amal usaha Muhammadiyah kan tidak pernah diminta lagi akte notarisnya, karena sudah ada badan hukum. Termasuk kajian saya berapa tahun ini yang berkaitan dengan tanah wakaf. Kita kan tidak punya nazir, karena majelis wakaf dianggap Muhammadiyah itu adalah badan hukum. Jadi yang mengelola amal usaha Muhammadiyah itu dianggap sebagai nazir. Cuma saja ya tergantung pada pengorganisasian nazir yang seharusnya kita tidak ikuti pemerintah, tapi dengan cara-cara Muhammadiyah. Jamaah yang berbahagia, saya pikir proses cara berpikir Kiai Haji Ahmad Dahlan itu perlu kita lanjutkan hari ini. Makanya setiap ada kegiatan Muhammadiyah, tidak ada orang yang menolak kalau diminta sumbang. Kata Pak Malik kemarin itu buka pintu surga. Jadi minta nasi sebungkus, 2 bungkus, ibu-ibu cepat langsung. Termasuk kemarin ada peserta ibu-ibu yang kerjanya adalah masak nasi. Tapi kalau diminta nasi itu cepat itu. Kalau ibu-ibu seperti itu, ibu-ibu Aisyah apa-apa, wah ini kami membuat kegiatan, saya sumbang 3 kotak air atau saya sumbang macam-macam. Nah inilah yang diimplementasikan dalam hidup Muhammadiyah. Sangat sederhana. Muhammadiyah tidak macam-macam. Hanya saja pada muktamar tahun 1927 itu baru bertambah majelisnya. Ada berapa majelis? Ada majelis tarjih, majelis tabligh, dan satu lagi lupa. Mungkin majelis nanti memang kadang-kadang bikin pengaruh laut yang sedikit. Jadi ada 3 majelis bertambah, selanjutnya terus bertambah, dan spirit kemuhammadiyahan dengan surat Al-Ma'un itu pada muktamar Muhammadiyah tahun yang ke-41, 42 dan 43 beban tentang spirit Al-Ma'un itu digeser pada 3 majelis lagi, dianggap sebagai trisulanya Muhammadiyah di era modernisasi hari ini. Yang pertama adalah majelis pemberdayaan masyarakat atau MPM, yang kedua adalah majelis ekonomi, yang ketiga adalah lazismu. Maka Muhammadiyah itu ya kalau masih ada yang belum dirikan lazismu di tingkat daerah ya harus segera dibuat. Tapi alhamdulillah di sebelum sudah ada lazismu. Itulah arena ataupun tempat orang-orang Muhammadiyah dan umat Islam lainnya untuk berbuat, menolong, membantu sesama umat, termasuk yang paling utama adalah anak yatim dan fakir miskin, supaya kita tidak dikatakan sebagai pendusta agama. Salat. Jadi kalau dia salat, tapi lalai. Menegakkan salat sudah atau belum? Itu yang jadi pertanyaan Kiai pada saat ini. Menegakkan salat sudah dilakukan dengan benar, tapi pelaksanaan dari penegakan salat yang kita lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sudah betul kalau ada yang baca itu. Atau Allahumma barik, sudah betul bacaannya. Termasuk tadi saya sedikit agak meneliti si muazin ya. Orang sudah bangun semua, nggak usah disuruh bangun lagi Pak. Di Muhammadiyah itu 1 kali azan. Azan terakhir itu nggak baca lagi as-salatu khairun minan naum. Kalau yang pertama mungkin itu dibaca supaya orang bangun. Dia mohon maaf, nanti kita bicarakan dalam tarjih lagi. Mungkin Ustaz sudah tahu hal itu. Ini karena memang kesempatan kader kali ini. Ustaz ada materi ya? Enggak ada. Kebetulan materi dari anggota majelis tabligh kita nggak jadi berangkat. Seharusnya itu diluruskan cara-cara ibadah Muhammadiyah. Dan terakhir saya hanya mengucapkan semangat Al-Ma'un itu perlu kita gelorakan terus dalam rangka kita mengembangkan Muhammadiyah ini. Tanggung jawab Muhammadiyah di pundak kita.
sesudah itu pada kader-kader. Jadi proses kesejarahan berdirinya Muhammadiyah, termasuk bagaimana penghinaan, cacian, maki kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dituduh orang gila, dituduh kafir. Itu kalau di film Sang Pencerah, sekali-sekali buka ya nonton. Saya juga jarang nonton itu, karena mungkin nggak sempat nonton. Itu akan nampak bagaimana diperlakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awalnya dianggap hanya tahu surat-surat pendek, disuruh hafal surat-surat pendek, tapi dia minta pelaksanaannya. Sesudah itu ada surat Wal-Asri lagi. Itu juga karena kita ini memang lalai, manusia ini lalai. Tugas kita beribadah ya kita laksanakan ibadah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita berjumpa di sini dan saling mengingatkan. Bukan berarti saya menggurui, tapi mudah-mudahan menjadi refleksi kita bersama, sama seperti spirit Al-Ma'un itu dibangkitkan kembali pada Muktamar ke-41, 42, 43. Yang terakhir 43 di Makassar ya, Makassar. Jadi itu yang perlu kita jaga sebenarnya, sehingga solidaritas sosial kita masih terus terbangun, tidak seperti tetangga kita. Ya kalau sudah ibadah itu tidak pikirkan diri, hanya jadi sehingga ya kalau urusan keluarga dan anak itu urusan Allah, kita juga akan terkejut-kejut. Tapi kalau di Muhammadiyah nggak disuruh urusan Allah, kita cari rezeki walaupun nanti kita beribadah, berdakwah. Ini gerakan dakwah Muhammadiyah semakin cepat, semakin kencang. Apalagi sudah go internasional, istilah bahasa orang sekarang. Universitas Muhammadiyah ada di Malaysia sudah dibangun, di Australia, sementara cabang istimewa Muhammadiyah ada 13 hari ini. Kalau tapak sucinya belum ada Pak ya. Tapak suci itu sudah 30 negara ada tapak suci. Saya pikir segera dibentuk tapak suci. Jadi mungkin tapak suci lebih netral, masuk ke wilayah-wilayah termasuk ya yang di pesantren di Aceh ini ada 27 pesantren yang ada tapak suci, dan umumnya adalah bukan pesantren Muhammadiyah. Insya Allah kita terus berjuang dalam upaya menegakkan spirit Al-Ma'un yang sudah merupakan tanggung jawab kita. Saya hanya hari ini bicara tentang spirit Al-Ma'un. Yang terakhir spirit Al-Ma'un itu sangat berkesan bagi saya adalah almarhum Said Tuhuri. Selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat. Itu Said Tuhuri, kawan akrab dari Din Samsudin, dan beliau asal Ambon, besar dan terakhir wakil rektor 2 di UMI. Itu saja, mohon maaf lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.